Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Jamilatus Solihah dari kelas 12 BDP 2. Saya akan mempresentasikan materi bab 4 yaitu teknologi dalam bisnis retail. Teknologi dapat diartikan sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk kenyamanan dan kelangsungan hidup manusia. Teknologi itu sangat penting untuk manusia karena pada zaman sekarang, segala sesuatu pasti membutuhkan teknologi. Contohnya dalam bisnis retail. Saat ini, bisnis retail telah melakukan pengembangan, yaitu dengan cara menerapkan teknologi di dalamnya. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen. Perubahan itu diantaranya adalah pengalaman berbelanja, perubahan perilaku dan prioritas berbelanja, inovasi produk dan layanan, serta pengembangan toko fisik. Setelah itu ada inovasi bisnis retail. Inovasi bisnis retail yang pertama adalah perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang yang dilakukan secara elektronik. E-commerce mempunyai beberapa manfaat, diantaranya manfaat bagi pelaku bisnis, bagi konsumen, dan bagi masyarakat. Manfaat bagi pelaku bisnis yang pertama adalah memperluas marketplace lokal. Yang kedua, menyederhanakan proses distribusi. Yang ketiga, memperkecil biaya promosi. Dan yang keempat, memudahkan dan mempercepat akses informasi. Sementara itu, manfaat bagi konsumen diantaranya yang pertama, pelanggan dapat berbelanja atau melakukan transaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Yang kedua, memperoleh info produk secara detail. Yang ketiga, pengiriman produk menjadi sangat cepat. Yang keempat, tersedia tempat bagi para pelanggan untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Yang kelima, makin beragamnya keberadaan penyedia barang atau jasa. Yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat, diantaranya yang pertama adalah terbuka kesempatan untuk berusaha, yang kedua, harga yang kompetitif, dan yang terakhir, produk tersebar secara merata. Yang kedua ada jenis-jenis website e-commerce. Jenis-jenis website e-commerce yang pertama yaitu business to business atau B2B. Jenis website e-commerce ini adalah melakukan transaksi antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, contohnya busy.co.id. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Jenis website e-commerce ini melakukan kegiatan transaksi online antar produsen atau perusahaan pada konsumen akhir, contohnya lazada.co.id dan matahari.com. 3. Consumer to consumer atau C2C melakukan memfokuskan pada model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Contohnya tokopedia.com dan bukalapak.com. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Melibatkan transaksi dan konsumen ke perusahaan. Contohnya Google AdSense dan istockphoto.com. Yang kelima ada business to administration atau B2A. Mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antar perusahaan dan administrasi publik. Contohnya pajak.co.id dan BPJS ketenagakerjaan.go.id. 6. Consumer to administration atau C2A. Melibatkan transaksi antara konsumen individu dan administrasi publik. Contohnya BPJS kesehatan.go.id. Adapun manfaat pengembangan bisnis retail dengan menggunakan website antara lainnya. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, memudahkan pencarian informasi. Yang ketiga, menghemat waktu dan pengeluaran. Dan yang keempat, yaitu memperluas jaringan. Lalu ada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Virtual reality memungkinkan pengunjung toko untuk memasuki dunia lain atau realitas semu dan membuat mereka seolah-olah berada di sana. Sementara augmented reality atau AR menghadirkan berbagai visualisasi tambahan
dan dalam realita yang sebenarnya. Biasanya berupa tulisan atau teks, gambar, benda bergerak, dan lain-lain. 2. Toko virtual. Toko virtual yang saat ini ada di Indonesia yaitu Alfamind dengan menerapkan sistem VR dan AR. Alfamind digarap oleh perusahaan Alfamart Tbk. Pemanfaatan teknologi untuk layanan transaksi penjualan. Ada barcode. Barcode adalah kode-kode yang digunakan untuk menginput data ke dalam komputer. Biasanya barcode berbentuk kode batang atau gambar kotak-kotak. Barcode biasanya berada di belakang produk. Barcode digunakan untuk menginput data yang ada di dalam produk seperti harga dan merek produk. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.